Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Eko di channel spesialis AC mobil ya. Kali ini kita ada pasien ya. Beliau ngomong kalau mobilnya itu freonnya kok sering habis ya. Setelah kita cek, kita pasang manifold ya, kita siram dengan air sabun, ada gelembung udara yang keluar dari selang ya. Itu tuh tandanya selangnya yang bocor ya. Setelah ketahuan penyakitnya, langsung kita eksekusi ya. Kita awal mula kita bongkar baut-baut ya, yang ada di penyangga kondensor ya. Itu itu selang hisap kompresornya ya, dari kondensor. Setelah itu kita copot bagian bumper depan ya, agar mempermudah cara melepas selang tersebut ya. Karena rongganya terlalu sempit ya, kita harus mengendorkan baut-baut dan kita melepaskan kondensor ya. Untuk kondensor kita lepaskan dengan cara membuka baut ya. Membuka baut itu ada seal-sealnya juga, nanti kita cek, kalau udah keras ya harus kita ganti juga ya. Setelah terlepas, kita juga melihat sebuah kebocoran di bawah ya, di evap bagian bawah itu kok ada olinya ya. Yang saya takutkan itu oli dari selang yang dilepas, atau emang ada kebocoran di evap tersebut ya. Di kondensor maksud saya. Setelah baut-baut yang nyangga kondensor kita lepas, terus kita copot selangnya juga ya. Setelah semua terlepas, kondensor kita angkat ya. Kondensor itu amatlah penting ya. Kondensor itu fungsinya adalah mendinginkan freon. Apabila kondensor gagal dalam mendinginkan freon, maka freon itu masih berwujud gas, sehingga ekspansi tidak bisa menyemprotkan freon ya. Kalau freon itu berwujud cair, maka ekspansi bisa menyemprot ya, sehingga menimbulkan bunga es ya. Itu penting ya untuk kita ketahui. Apabila kondensor itu kipasnya mati, itu juga bisa AC menjadi tidak dingin ya. Yaitu tadi karena freon masih berwujud gas, sehingga tidak bisa nyemprot di ekspansi, evap pun tidak akan timbul bunga es ya, seperti itu. Setelah baut kita lepas, sekarang giliran selangnya kita keluarkan ya. Nah, kita ada kecurigaan bocor di kondensor juga, makanya kita pasang alat yang gunanya untuk mengisi kondensor dengan angin ya. Kemudian kita beri angin. Setelah itu kita masukkan ke ember yang ada airnya ya. Bila mana kondensor itu bocor, otomatis akan timbul gelembung-gelembung udara ya. Tapi alhamdulillah, dugaan saya ternyata negatif ya, alhamdulillah. Jadi kondensornya tidak bocor. Oli itu tadi berarti
selang yang kita cabut olinya ikut keluar ya, sehingga membasahi bagian luar kondensor ya. Setelah itu selang kita tanggem ya, kita tanggem atau kita cepit, kemudian kita cutting menggunakan cutting potong ya bagian luarnya ya. Setelah itu kita congkel ya, kita congkel dengan menggunakan Dry-Min ya. Kita congkel sampai terlepas ya. Setelah klemnya itu terlepas, kita bersihkan ya, kita bersihkan sampai karet-karetnya bersih, terlepas ya, seperti itu. Untuk karet seperti ini itu untuk daya tahannya sekitar 5 tahun ya. Biasanya kalau sudah 5 tahun dia itu akan lentur ya, akan agak ketas sehingga gampang bocor ya, seperti itu. Kita buka karet menggunakan cutter, kemudian kita tarik ya. Untuk bekasnya akan kita bisa pakai lagi ya. Kita tinggal motong selang, kita ganti klem yang baru ya. Setelah itu kita klem ya, kita klem menggunakan alat khusus ya. Untuk selongsong klemnya itu banyak di online ya, tapi untuk alat presnya ini agak mahal ya. Kemarin kita beli itu harga 1.500.000 kalau tidak salah, langsung dikirim dari Jakarta. Kita press ya, harus benar-benar presisi dengan asnya ya, yang bagian atas. Kalau tidak press biasanya dia akan gagal dalam menekan klemnya ya. Harus pas dengan sejajar maksud saya, sejajar seperti itu. Nah, setelah kita press ya, kita dongkrak ya, ya sampai ada tekanan agak begitu berat ya, tapi jangan terlalu keras sekali, nanti bagian as dalam malah pecah ya. Seperti itu. Untuk hasilnya ya itu udah kelihatan bagus banget ya. Itu udah presisi itu. Nah, ini alatnya ya. Kalau dia tertekan ke atas, otomatis dia semakin menjepit ya. Untuk perawatan AC itu setengah tahun sekali harus kita bersihkan, ganti oli ya, freon juga ganti ya, nanti biar kompresor awet ya, seperti itu. Setelah kita tahu bahwasannya kondensor itu kotor ya, kemudian kita flushing ya. Kita bersihkan dengan cairan pertamax. Pertama kita masukkan ke kondensor, kemudian kita tutup angin ya. Tapi jangan lupa anginnya kita tutup dengan kain ya. Tujuannya udara itu kan mengandung air ya, mengandung air. Nanti ditakutkan akan masuk ke kondensor. Kemudian kondensor ketika terpasang dimasukkan freon, nanti dia malah buntu ya, dia akan menjadi beku ya. Jangan sampai kondensor itu kemasukan air ya, seperti itu. Setelah di flushing selesai, kita pasang saringan freon atau silika ya. Setelah silika kita pasang, terus kita pasang kembali ke mobil ya. Nah,
jangan sampai keliru ya. Untuk arah selangnya ya, sebelum kita klaim ya. Setelah semua terpasang, kita cek dulu sebelum kita pasang bumper ya. Kita cek, kita masukkan freon ya, kemudian mesin kita nyalakan, AC kita nyalakan, dan hasilnya maksimal ya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Terima kasih.